Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Plus Minus, di mana channel ini kontennya berbagi tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat lah buat kalian ya. Semoga sih bermanfaat buat kalian. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya menggunakan handphone. Ini dia, menggunakan handphone Vivo Y51L. Nah, pengalaman saya dalam menggunakan handphone ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan. Nah, Vivo Y51L ini saya merasakan ada beberapa kelebihan. Yang pertama mungkin di kamera. Nah, kamera yang dimana orang-orang zaman sekarang kalau nyari handphone pasti yang diutamain adalah kamera. Nah, maka itu saya jelaskan tentang kamera handphone Vivo Y51L ini bisa saya rekomendasiin buat kalian yang suka dengan suka nyari gadget yang kelebihannya di kamera. Bisa saya rekomendasiin nih handphone. Yang pertama yaitu kelebihannya banyak, ada fitur kamera profesional dan video profesional. Nah, dimana handphone ini bisa kita atur seperti kita mengatur kamera DSLR. Nah, kemudian kelebihan lain yaitu ketika moto gelap itu ada fitur pencahayaan yang baik. Jadi pencahayaan yang dihasilkan dari kamera ini bisa memotret objek di tempat yang gelap dengan hasil yang cukup baik, yaitu bisa terang lah ya, kita sebut bisa terang. Nah, kemudian adanya fitur Smart Wake sama Smart Touch, di mana fitur Smart Wake itu fitur sensor ya, sensor yang digunakan oleh kamera ini, yaitu yang pertama mungkin sensor gerakan tangan seperti ini, kemudian ada sensor membuka kunci, nah seperti ini. Jadi ketika kita tutup, kita langsung buka lagi, nah seperti itu. Kita buka lagi seperti ini, dia akan membuka kunci. Nah itu. Kemudian sensor yang dilakukan oleh handphone ini ketika kita menggunakan handphone, apabila cahaya handphone ini terlalu terang untuk mata kita, dia akan mensensor lalu meredupkan cahaya handphone ini secara otomatis gitu. Jadi ketika kita gunain, kayaknya menurut handphone ini cahaya seperti ini akan merusak mata, maka dia akan turun pencahayaannya secara otomatis. Nah, kemudian kelebihan lain yaitu di baterai ya. Baterainya di sini cukup awet. Awetnya ketika kita menggunakan handphone hanya sekedar kita gunakan untuk bermain sosmed ataupun selain game lah ya, intinya selain game dan mungkin video yang menggunakan internet seperti YouTube atau video.com, itu akan menguras itu tidak terlalu menguras baterai. Jadi baterainya kalau hanya sekedar digunakan tanpa game dan nonton video yang menggunakan internet, itu cukup awet. Mungkin bisa dihitungnya secara globalnya 1 hari sekali ngecas gitu. Nah, kemudian untuk pengecasannya ya standar sih, kalau untuk pengecasan bisa sampai kurang lebih 2 jam lah ya, standar handphone lain juga 2 jam kurang lebih. Nah, kemudian kelebihan lain yaitu dari RAM. Di sini saya menggunakan RAM 2 GB, namun ada beda dari handphone lain yaitu DDR yang digunakan adalah DDR4. Nah, kelebihan dari DDR4 ini meskipun RAM-nya kecil hanya 2 GB, tapi dia kinerjanya cukup baik setara dengan 3 GB RAM DDR3 gitu. Nah, jadi untuk kalian yang suka game, saya jamin bisa lancar-lancar aja menggunakan handphone ini, karena kebetulan saya juga suka bermain game, game yang 3D ya. Kemudian speaker. Nah, saya sukanya mungkin di sini speaker ya, karena desain handphone ini
speakernya ditempatkan di bagian bawah handphone di sini. Nah, jadi ketika handphone kita sedang bermain musik, ketika kita taruh seperti ini dia tidak akan terganggu. Ataupun sebaliknya kita telungkupkan tidak akan terganggu suara musiknya, jadi tidak akan tertutup. Nah, itu mungkin kelebihannya dari desainnya ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekurangan nih. Kekurangan dari handphone ini yang saya rasain itu pertama mungkin bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan di sini masih menggunakan bahan glass, artinya masih berbahan kaca ya. Dimana handphone zaman sekarang banyak yang menggunakan bahan metal. Nah, kekurangan dari bahan ini sangat rentan sekali dengan goresan. Jadi kalau kita nggak langsung pasang anti gores ataupun copper case atau jelly case, mungkin handphone kita akan cepat kayak handphone lama gitu, kayak cepat jeleknya lah. Nah, jadi bisa bagi kalian yang mungkin beli handphone ini langsung kayaknya beli case-nya atau beli anti goresnya depan belakang pastinya, karena depan belakang menggunakan glass semua. Minimal ya anti gores lah, lebih bagus lagi ya tempered glass gitu. Kemudian dari kelasnya ini sayangnya dengan harga yang cukup mahal itu sayang tidak ada fitur fingerprint, dimana mungkin tingkat kerahasiaan atau tingkat keamanannya fingerprint kan sangat mendukung gitu. Jadi hanya orang yang punya handphone itu untuk membuka kuncinya. Tapi ini tidak ada ya. Kemudian internal yang digunakan sistem terlalu banyak, dimana internal yang saya gunakan di sini ada 16 GB dan untuk sistem itu kurang lebih 6 GB tergunakan. Nah, kemudian ukuran kameranya menurut saya kurang sih, cuma 8 megapiksel untuk belakang dan 5 megapiksel untuk depan. Dimana dengan kelas harganya itu sudah banyak handphone yang menggunakan kamera ya 13 megapiksel, depannya 8 megapiksel gitu. Dan size-nya ya menurut saya sih cukup standar lah ya. Di sini size-nya bisa mencapai 3 MB untuk kamera belakang, jadi 3 MB size hasil jepretannya, dan untuk kamera depan itu 1,5 MB size jepretannya. Jadi masih standar lah ya. Kalau kita gunain handphone yang berkelas mungkin size bisa seperti kamera digital, bisa sampai 6 MB dari hasil jepretan. Mungkin itu akan lebih bagus. Namun bagi kalian yang mungkin suka selfie, karena di sini ada pencahayaan, jadi bisa lah saya rekomendasiin untuk menggunakan handphone ini. Dan bagi kalian yang suka game, bisa saya rekomendasiin juga, karena di sini RAM-nya sudah menggunakan DDR4. Mungkin kalau di atasnya lagi akan lebih bagus gitu. Kalau tipe yang di atas tipe Y51 ini mungkin akan lebih bagus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan dari pengalaman saya menggunakan handphone atau smartphone tipe Y51L. Semoga bermanfaat buat kalian, dan bagi kalian yang mungkin bingung saat akan membeli gadget dengan dengan budget yang sekitar ya kurang lebih $200 Anda memilikinya, bisa saya rekomendasikan untuk membeli handphone ini. Ya, tergantung sih. Kalau untuk sekedar kalau punya budget lebih, mungkin bisa beli handphone yang lebih tinggi lagi. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.